Orang kaya memang suka bermain-main. Nanti para gadis ini menikah dengan siapa? Istriku lebih baik. Bukannya kamu suka gaya seperti ini? Haha. Su Lili. Kamu. Wang Wei, karena kau melihatnya. Aku akan berbicara terus terang. Kamu cuma satpam rendahan. Gajmo Kuma 3000 sebulan. Kamu tidak pantas denganku. Kalau kamu tahu diri, cepat pergi. Kita putus. Aku menyerahkan gajiku setiap bulan padamu. Untuk membelikanmu tas mahal. Aku bahkan menjual rumah kakekku. Berhenti. Menjual rumah untuk beli tas itu keinginanmu sendiri. Aku tidak memaksamu. Zhao Xiao lebih baik. Zhao Xiao, mulai sekarang aku milikmu. Satpam rendahan, posisi Zhao Xiao. Tidak akan pernah bisa kau raih seumur hidupmu. Kau bahkan tidak bisa menandingi satu jari kakinya. Cepat pergi. Pergi. Satpam sampah. Aku akan baik pada istrimu. Masih belum pergi? Pria dan wanita. Aku akan melawan kalian. Tidak tahu diri. Aduh. Satpam rendahan. Kau pantas bicara denganku? Lili, kau lihat tidak? Itu pemilik kartu VIP. Raja properti Donghai, kekayaan puluhan juta. Itu juga pemilik kartu VIP. Raja Hiburan Donghai. Pemilik puluhan kasino dan hotel, kekayaan miliaran. Wah, pantas pemilik kartu VIP, orang besar seperti ini. Bukan hanya berteman, bahkan jika mereka mengangguk padaku. Aku sudah puas. Aku sudah berusaha lama untuk acara kartu VIP hari ini. Baru dapat 2 kuota. Manfaatkan kesempatan ini. Asal kita bisa berteman dengan salah satu dari mereka, kita bisa langsung sukses. Tenang, hari ini aku pasti akan memanfaatkan kesempatan ini. Dan aku dengar, hari ini mungkin akan ada kartu kaisar. Bukankah kartu kaisar hanya satu? Katanya kekayaan kurang dari 10 miliar tidak bisa. Tidak ada yang berhak mengajukan permohonan. Tuan, silakan masuk. Suamiku Wang Wei, kenapa dia juga datang? Cepat usir dia, jangan sampai dia merusak rencana kita. Tenang saja. Satpam brengsek. You can tempat untuk anjing sepertimu. Wang Wei ingin memohon aku kembali. Sujud, mungkin aku masih bisa memberimu kesempatan. Su Lili, kenapa aku tidak menyadari sebelumnya? Kamu ternyata tidak tahu malu. Minggir. Jangan ganggu urusan pentingku. Urusan penting. Urusan penting apa yang kamu punya? Jangan bilang, kamu datang untuk menghadiri acara pemberian kartu VIP, hahaha. Kenapa tidak boleh? Wang Wei, kamu tahu apa itu kartu VIP? Siapa yang memberimu keberanian? Liang Jing are you? Hahaha. Wang Wei, beraninya kamu mesakku. Tempat mewah seperti ini, dengan apa? Dengan gajimu yang 3.000 sebulan? Atau karena kamu hanya anjing penjaga? Hahaha. 3.000 sebulan? Buka lebar-lebar matamu dan lihat baik-baik. Apakah aku pantas memiliki kartu kaisar? Wang Wei, kamu gila ya? Dapat kartu VIP saja sudah untung besar. Berani-beraninya bilang kartu kaisar. APA, manajer departemen keamananmu adalah Wang Hao, kan? Percaya tidak dengan satu kalimat dariku. Besok di upacara pelantikan direktur baru, kamu akan dipermalukan di depan semua karyawan. Dan diusir, Wang Wei, kamu gila. Sipat lepaskan Tuan Zhao. Wang Wei, kamu. Lepaskan aku,
Aku akan lakukan apapun, Kawei. Ambil dulu HP-nya. Cepat, cepat. Kakwei. Dengan kelakuanmu seperti ini masih mau memecatku? Wang Wei, aku sudah memberimu muka ya. APA. Meneer Li mana? Si Limati di mana? Cepat datang ke sini, brengsek. Apa yang Tuan Zhao perlukan? APA. Kamu buta ya? Kamu sayang lihat ada Kiko fisik di sini. Cepat habisi dia untuk tuan muda. Lempar dia untuk jadi makanan anjing. Bocah sialan, kau sudah menghina Tuan Zhao. Cepat pergi dari sini. Bagus, buka lebar-lebar mata kalian yang seperti anjing dan lihat baik-baik. Apa ini? Sampah busuk. Jangan bilang ini kartu undangan VIP. Undangan kartu kaisar. Sangat bagus, kalian dari grup WR. Begitu memperlakukan pemilik kartu kaisar? Wang Wei, sebelum membual, lebih baik kau gunakan otakmu. Kartu kaisar hanya ada satu di seluruh kota. Dengan apa kau memilikinya? Kau pikir kau siapa? Meneer Li, bahkan untuk syarat minimal kartu VIP. Harus deposit 100 juta. Mana mungkin satpam busuk punya 100 juta? Jangan sampai kau tertipu. Jangan bilang 100 juta. Kalau kau bisa keluarkan 100.000 saja. Aku akan berlutut dan memanggilmu ayah. Dia bahkan akan kehilangan pekerjaannya. Mana mungkin punya 100.000? NAK, sebar sedikit bayar tenang. Hahaha, SI Kessel. Sekarang berlutut dan sujud 3 kali untuk minta maaf. Aku masih bisa memaafkanmu. Kalau kalian sangat ingin aku jadi ayah kalian, akan kukabulkan. Tolong isi karung ini sampai penuh. Bang Amam. Ayo isi sampai penuh. Baik. Hahaha, isi karung ini sampai penuh untukku. Hahaha Wang Wei, tidak kusangka kau cukup berbakat dalam melucu. Si kecil ini benar-benar membuatku tertawa, semuanya. Nanti tolong jadi saksi untukku. Jangan biarkan dia mengingkari janjinya. Bos, uang Anda sudah siap. Ah, taruh saja di sana. Tasnya agak kecil. Tidak muat untuk uang sebanyak itu. Cucu, lihat baik-baik, cukup tidak 100.000? Lebih dari 1 juta. Tuan Zhao. Bukankah dia hanya satpam busuk? Ini. Meneer Zhao, aku sudah lama bersamanya. Aku tahu betul kemampuan dia. Menurutku, uang ini pasti bukan miliknya. Hampir saja tertipu olehmu, si kecil. Uang ini sama sekali bukan milikmu, kan? Semuanya. Barusan itu kesalahan petugas ban. Uang ini adalah uang kas ban, hari ini. Siapa pun yang berani mengambil sedikit pun hari ini, tanggung sendiri akibatnya. Apalagi yang kamu tunggu? Cepat tangkap si imut ini untukku. Apa kata-kataku tidak berlaku di Banwah ini? Meneer Li maksudnya adalah, bahkan, Direktur Lin Duobing. Kamu juga tidak peduli lagi, ya? Wang Wei, berani sekali kamu. Orang sehebat Lin Duobing, fantastic kamu. Menyebut namanya. Kalau kamu benar-benar kenal Direktur Lin, aku akan berlutut dan meniru anjing. Baiklah. Ingat kata-katamu. Halo, Tuan Wang, ada yang bisa saya bantu? Direktur Lin, Meneer Li ini mengancam akan mematahkan kakiku dan mengusirku. Beginikah cara kalian memperlakukan klien grup WHO? Benarkah? Apa? Tuan Wang, tenang dulu. Beri aku 2 menit, aku segera ke sana. Wang Wei, kau pikir dengan menyewa aktor bisa mengelabui kami? 2 menit lagi? Bocah, aktingmu bagus. Kami tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Satpam, seret dia keluar dan patahkan kakinya. Tunggu, Meneer Li. Beri dia 2 menit.
Kali ini biar dia mati dengan jelas. Dua menit sudah habis. Hancurkan dia. Lin Ruobing Detong. Direktur Lin, apa yang sampai membawa Anda ke sini? Ini. Manajer Li, berani sekali kau. Kau berani menghina tamu kehormatanku, Lin Ruobing? Cepat sujud dan minta maaf pada Tuan Wang. Wang Wei si pecundang ini. Benar-benar kenal Direktur Lin? Ayah, kau adalah ayah kandungku. Maafkan hamba. Hamba buta mata. Ampuni nyawa hamba. Manajer Li. Tadi bukan ingin mematahkan kakiku? Direktur Lin, aku tidak ingin melihat orang ini lagi. Lenyapkan dia. Dengar tidak? Cepat pergi. 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 Tuan Muda Zhao. Tadi siapa yang bilang akan meniru anjing? Kamu. Hang. Gak. Cepat pergi. Aku tidak mau melihat pasangan ini. Tuan Wang, apakah bisa datang ke tempat saya untuk berbincang? Baik, ayo pergi. Silakan. Halo Paman Liu, kami dari grup Dihao. Ada seorang satpam bernama Wang Wei. Tiba-tiba punya uang yang sumbernya tidak jelas. Mohon bantuannya untuk menyelidiki. Aku mengerti. Besok pagi di acara penyambutan, aku yang akan menanganinya langsung. Baiklah Paman Liu, terima kasih banyak. Sayang, besok kamu tunggu saja pertunjukan serunya. Tapi, kita masih harus fokus pada urusan utama, yaitu direktur utama yang baru. Berkenalan dengan orang penting seperti itu adalah hal yang utama. Baik, aku ikut semua kata Zhao Xiao. Oh ya, aku kemarin belajar beberapa trik baru dari orang lain. Mau coba malam ini? Oke, ayo. Para tamu sudah pada datang, kenapa direktur utama baru belum datang juga? Manager Wu. Sekarang saatnya memberitahu kami tentang identitasnya, bukan? Iya Manajer Wu, kami berdua sangat ingin berkenalan dengan orang penting ini. Bukan aku tidak mau memberitahu, tapi masalahnya, aku sendiri belum pernah bertemu dengannya. Tapi, aku bisa kasih sedikit bocoran. Dia adalah putra kandung dari orang terkaya di Tiongkok, Wang Jianlin. Kali ini, kita harus manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Putra kandung orang terkaya di Tiongkok. Kalau aku bisa berkenalan dengan orang super kaya seperti ini, keluarga Zhao pasti akan langsung melesat. Kalau aku bisa mendekati orang kaya seperti ini, nanti aku tidak perlu lagi berakting di depan Zhao Zifeng. Si lemah yang cuma bertahan 3 menit ini. Direktur utama akan segera datang. Bagian keamanan, pasang garis pembatas. Pas Wu. Sudah saatnya seperti ini. Wang Wei dari departemen kami masih belum datang. Orang seperti ini kalau tidak dihukum berat. Aku khawatir direktur utama baru akan marah. Belum datang? Belum datang? Direktur utama akan segera datang. Masa direktur utama yang menunggu dia? Apa-apaan ini? Betul. Manajer Wu, Wang Wei ini benar-benar sampah. Aku sarankan kita langsung pecat saja. Pecat? Tuan Wang, kalian berani sekali. Director Lin, apa maksudmu ini? Maksud apa? Apa yang kau lakukan, kau sendiri tahu. Harus aku umumkan ke semua orang? Director Lin, jangan asal bicara. Apa yang kulakukan? Oh, bisa kena-kenalan untuk nemakat Wang Wei. Kalau berhasil, kau takkan rugi. Pangeran Zhao, tunggu saja. Aku pasti akan menyelesaikannya dengan sempurna. Kepala Kepolisian Donghai, Liu Lichun, tiba. Siapa Wang Wei? Aku menerima laporan untuk menangani Wang Wei dari grup Dihao. Menilep aset besar dan memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi, kejahatan ekonomi. Aku heran kenapa Wang Wei belum datang juga. Ternyata kabur karena takut dihukum. Untung aku sudah putus dengannya. Kalau tidak, pasti akan kena imbasnya. Kepala Liu, mungkin ada sedikit kesalahpahaman. Kakak, aku tidak langsung menangkapnya. Sudah sangat menghormatimu, Direktur Lin. Aku menegakkan hukum. Siapa yang berani menghalangi? Direktur utama sudah datang.
Ini bukankah ini sekretaris Pak Wang? Lu Romei? Wah, aku hanya melihatnya di TV, tak menyangka. Kali ini bisa melihatnya langsung, orang penting ini. Yang bisa disambut langsung oleh Liu Rumei. Pasti itu pangeran baru dari Jingdu, kan? Wang Wei, kok bisa si brengsek ini? Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Usianya terlalu tua, ya, HMPH. Direktur utama kita yang baru, sekarang tidak ingin mengurus pekerjaan rumit ini. Senior Yursen akan diwakilkan sepenuhnya kepada Tuan Wang. Kau malah ingin menyembunyikan identitas, apa yang kau pikirkan? Sudah kuduga. Ternyata Wang Wei adalah Henjikat Castle Nona Lu, Jia hanya beruntung. Bisa dekat dengan direktur utama yang baru. Hah? Direktur Wang apa? Cuma gigolo yang hidup dari wanita. Barusan bilang apa? Berani menghina ketua direktur baru. Cari masalah ya? Sayal. Apa benar si Wang ini tiba-tiba jadi orang penting? Mangkingka. Aku sendiri yang buang kesempatan deketin ketua direktur baru? Gak boleh, aku harus bikin Wang Wei berubah pikiran. Pak Wang. Ini Manager Wu dari grup Di Hao. Mulai sekarang jadi bawahan Anda. Direktur Wang, lain kali ada perlu apa saja, langsung bilang saja. Direktur Wang, silakan masuk. Manajer Zhao ikut, ada yang mau kubicarakan. Direktur Wang, aku salah. Tolong maafin aku, anggap saja aku angin lalu. Dari dulu udah tahu lu bakal nyesal. Zhao Zifeng. Sekarang bilang gini udah telat. Bukannya mau pecat aku dan bikin malu? Manajer Wu. Pecat Zhao Zifeng. Dan hentikan semua kerja sama bisnis dengan keluarga Zhao. Gak masalah kan? Semua ikuti perintah Direktur Wang. Paman Liu, aku biasa gak pelit kasih ente untung. Tolong selamatin aku dong. Perci, mau mati jangan ajak-ajak gue. Nyawamu ada berapa? Berani sakitin Direktur Wang. Aku aja hampir celaka karena lu. Kok Wang Wei. Sebelumnya aku cuma dibohongin sama Zhao Zifeng. Si penipu itu bukan niatku sebenarnya. Bisa maafin aku nggak? Oh ayah Wang Wei. Bukannya kamu dari dulu pengen tidur sama aku? Malam ini aku ikutin semua maumu. Suruh apa aja aku lakuin. Aku baru belajar beberapa gaya dan pose. Mau coba nggak? Dasar pelacur. Hari ini gak sia-sia. Aku jadi dapat pelajaran. Sulili. Sekarang kamu. Bikin aku jijik. Pergi. Seseorang, keluarkan dia. Pertunjukan yang bagus. Dibodohi penipu sampai muter-muter. Itu yang Master San, putra sulung grup Qiangsheng. Katanya grup Qiangsheng punya backingan di ibu kota. Dia beneran yang Master San dari Qiangsheng? Kok dia bisa datang hari ini? Kudengar yang Master San suka sama Lin Ruobing. Pastilah karena Lin Ruobing dia datang. Senyumannya, aku kinal Ali Waris asli keluarga Wang. Dia selalu di luar negeri, bukan si kampungan ini. Pangeran DR dari grup DR luar negeri. Akan berinvestasi di Donghai. Dialah bawahan ahli waris asli keluarga Wang. Besok keluarga San akan mengadakan pesta penyambutan untuknya. Nanti, si sok jagoan ini pasti ketahuan. Bawahanku, grup DR, aku dengar, perusahaan anak ayah. Memang ada perusahaan afiliasi seperti itu. San Shaofeng adalah perusahaan lama Donghai. Putra grup Qiangsheng, sedangkan Wang Wei ini muncul tiba-tiba, sepertinya San Shao lebih meyakinkan. Lebih bisa dipercaya. Jangan-jangan Direktur Wang benar-benar palsu? Sudah keduga, sampel Wang Wei. Mana mungkin anak orang terkaya. Wang Wei, kau memang sampai seumur hidup. Untung aku tidak tertipu olehmu tadi. Sun Shaokong, kau ingin mau melawan keluarga Wang? Lu Rumei.
Orang lain menghormatimu karena keluarga Wang. Kau cuma sekretaris kecil, berani-beraninya melawan aku? Kau pantas menyuruh-nyuruh aku? Bodoh. Legipula, kau bejata membela si kampungan ini. Jangan-jangan kau punya hubungan gelap dengannya? Wajah. Atau japonika yang kau kendalikan. Untuk merampas harta keluarga Wang. Wah. Benar-benar wanita jahat. Oh begitu rupanya, tak kusangka Liu Rumei. Ternyata berniat jahat, kalian lancang. Sudah. Ngapain berantem dengan orang-orang rendahan? Woi, kau si palsu, berani-beraninya ngajar aku. Aku punya 1000 cara untuk menghancurkanmu. Wang Wei ITU palsu plus miskin. Pantas diinjak-injak. Tuan Wang itu miskin. Kalian benar-benar buta. Orang-orang. Cuma puluhan ribu pakai koper, tidak takut kebanyakan. Ruabeng, kenapa kau selalu membela Wang Wei? Aku tidak percaya, soal uang aku tidak takut siapapun. Dia berapa? Aku 1000 kali lipat. San Xiaokong, kau yakin? Sebentar lagi bisa malu. Aku ini presiden grup Qiangsheng, masa tidak bisa membayar? Tuan Wang, ini kartu kaisar khusus Anda. Ditambah berlian dan emas, total nilainya miliaran. Miliaran. Tidak mungkin. 100 kali lipat dari miliaran adalah 100 miliar. Bayar pakai kartu atau tunai? Tidak mungkin. Ini pasti palsu. Keluarga Zhao, sekalipun dengan aset tetap. Jual semua juga tidak akan cukup untuk bayar uang receh ini. Haha. Tampaknya Tuan San yang terhormat ini mau ngemplang. Uang segini bagi keluarga San Donghai bukan apa-apa. Tapi aku sengaja tidak mau bayar. Mau apa? Bajingan kecil. Besok saat acara penyambutan Pangeran DR. Kalau kau SI Senpa ini berani kosong, aku pasti akan menghancurkan reputasimu. Nanti kau akan jadi bahan tertawaan satu-satunya di Donghai. Sudah. Anak durhaka, cepat minta maaf. Ibu, kenapa kau memihak mereka? Sudah. Tante. Sebenarnya Ruobing melakukan semua ini untukku. Demi dia, besok aku pasti akan datang ke acara penyambutan. Untuk membuktikan identitasku. Bocah, ingat kata-kataku. Aku tangguh. Yang Master Zhao, ini semua salah paham. Sebenarnya hatiku selalu ada kamu. Dasar pelacur. Malam ini aku akan menghabisi kamu. Dan si satpam brengsek Wang Wei itu. Pasti akan kebunuh juga. Yang Master Zhao mau membunuh Wang Wei? Sebenarnya mudah, menurut yang ku ketahui. Wang Wei punya sirang kakak perempuan. Katanya sih cacat kaki. Besok dia kara penyambutan, sampel Wang Wei ITU. Pasti akan membawa kakaknya yang cacat itu. Nanti kau hanya perlu. Ide bagus. Besok, aku akan menghajar habis-habisan kakak beradik ini. Director Wang. Aku ingat grup DR. Juga anak perusahaan ayahku, kan? Benar, dia kebetulan sedang di Donghai sekarang. Anda ingin bertemu dengannya? Baik, kamu yang atur. Oke. Yang mulia DR, siapa yang akan kita temui? Kenapa terburu-buru? Sayang, yang ingin aku temui. Itu adalah keluarga Wang yang sebenarnya, penerus berikutnya. Kalau kita mengkineja, kita semua akan hanker. Kamu tunggu di depan saja. Tuan Wang. Sepertinya kamu terlambat 1 menit, DR. Tuan Wang, aku salah. Tolong maafkan aku kali ini. Katanya San Xiaokong. Mengadakan pesta penyambutan besar untukmu. Tuan Wang, ini semua kanjeng mereka sendiri. Jika Anda tidak senang, aku akan segera meminta keluarga San membatalkan pesta ini. Tidak perlu dibatalkan. Aku akan datang ke pesta ini. Anda sendiri yang akan datang? Sebarkan kabar bahwa aku akan menghadiri pesta ini. Harus meriah. Ini adalah tugas pertama yang kuberikan padamu, DR. Jangan mengecewakanku. Aku mengerti. Aku akan segera mengurusnya.
Tuan Wang, kamu semakin berwibawa sekarang. Hanya orang yang benar-benar lulus ujian. Aku baru bisa benar-benar menjadi milikmu. Hahaha. Jin, Tuan San, Mimeng Habit. Tempat pesta penyambutannya saja sudah diatur begitu mewah. Lin Ruobing. Si manis Wang Wei, kenapa tidak datang? Jangan-jangan dia takut tidak berani datang? Dia akan segera tiba. Lihatlah, apa yang sudah kamu lakukan. Kamu mempermalukan keluarga kita. Ibu, Bibi, tenang saja. Hari ini pasti ada yang dipermalukan, tapi pasti bukan keluarga Lin. Wang Wei, si manis ternyata tidak terlalu buruk juga. kamu ternyata datang. Wang Wei, dasar anak nakal, akhirnya kamu datang juga. Kalau aku tidak datang, pasti kalian kecewa, kan? Hanya kamu. Tuan Wang, aku ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Kakak, tunggu sebentar, aku akan segera kembali. Lily, sudah lama kamu tidak datang. Kenapa orang-orang ini seperti Xiao Wei? Aku kenal dekat denganmu. Adik Lukimu Ajiyu, Wang Wei. Tidak bisakah dia memberitahumu bahwa aku sudah memutuskan hubungan dengannya? Kalian putus? Adikmu Wang Wei tidak punya otak. Menghina Zhao Xiao, bahkan menghina keluarga San. Kali ini, dia sudah dekat dengan kematian. Wang Wei si satpam brengsek itu, tidak hanya menghina aku, tapi juga berpura-pura jadi direktur grup di Hao. Hanya ini, sudah cukup untuk membuatnya mati 100 kali. Tolong jangan sakiti Xiao Wei. Pasti ada alasan di balik tindakannya. Alasan. Dia membuatku kehilangan muka. Tidak kubakar sampai jadi abu, tidak akan meredakan amarahku. Tapi dia masih punya kakak perempuan. Meski kakinya agak aneh, tapi masih bisa dilihat. Hari ini, aku akan bermurah hati, biarkan teman-teman bersenang-senang. Antre satu persatu. Kalian mau apa? Jangan mendekat. Lihat APA? Belum pernah lihat main perempuan? Kalau lihat lagi, hati-hati kukangko matamu. Ah, Tunggu sebentar, hei. Tuan Wang. Sebelumnya Anda memerintahkan untuk menghadapi grup Sao. Semuanya sudah kuatur. Perkiraan segera keluarga Sao akan menerima kabar. Semua mitra mereka akan menarik investasi secara bersamaan. Dengan begitu, grup Sao tidak jauh dari kebangkrutan. Baik, aku mengerti. Hari ini salahku, membuatmu malu. Ah, sebenarnya kamu tidak perlu selalu kaku seperti ini. Kedepannya panggil saja aku Awei. Mungkin kamu harus kembali ke tante dulu. Kamu sudah lihat ibuku seperti apa? Jika memungkinkan, aku benar-benar tidak ingin kembali ke tempat yang sangat mengecewakanku itu. Sebenarnya kamu mungkin bisa tinggal di rumahku. Sebenarnya Kak Wasinan, dia orangnya cukup baik. Kalian berdua bisa rukun. Tidak perlu. Aku hanya... Jangan bergerak. Jangan bergerak. Aduh, kakakku dalam bahaya. Jangan bergerak. aduh, Jangan bergerak. aduh, Jangan bergerak. aduh, jangan mendekat, jangan bergerak, aduh, Jangan bergerak. aduh, Aduh, jangan bergerak. aduh, 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 Kalian benar-benar gila. Kakak, Jiao Aichiyu Wang Wei. Katanya dia adalah ketua grup di HO. Latar belakangnya sangat misterius. Pantasan berani melawan Zhao Xiao. Informasimu ketinggalan zaman, dia cuma boneka, penipu. Cuma satpam sialan yang menyinggung orang penting. Kamu lagi ya, satpam brengsek. Wang Wei, dasar otak Yudeng. Kamu berani memukul Zhao Xiao. Wang Wei, dasar kamu. Sekarang juga berlutut dan jilat sepatuku. Kalau tidak, kubunuh kamu dan kakakmu si lumpuh sialan ini. Kuperidahu kamu. Aduh, tadi menarik rambut kakakku, pakai tangan ini kan? aduh.
Wang Wei, kamu. Wang Wei, aku akan mematahkan kakimu. Ku grant permintaanmu, adik kakak lucu ini. Aduh. Xiao Wei, jangan memperbesar masalah. Kita orang kecil, tidak mampu berurusan dengan hukum. Kakak, aku dengar kata-katamu. Ha. Wang Wei, katanya kamu hebat ya. Pada akhirnya, kamu tidak berani berbuat apa-apa padaku. Cuma gertak sambal saja, haha. Zhao Zifeng, aku menasihatimu. Jangan terus-terusan ingin menjatuhkanku. Lebih baik khawatirkan grup Zhao, kurasa. Kamu akan segera menerima kabar kebangkrutan grupmu. Besar sekali mulutmu. Keluarga Shao dilindungi oleh keluarga San. Hari ini aku ingin melihat siapa yang berani melawan San Shao. Semua orang menunggumu untuk memimpin situasi ini. San Shao, kali ini jangan sampai dia lepas begitu saja. Wang Wei si bajingan ini. Wang Wei, sudah beli peti mati belum? Sanda Shao. Siapa yang menang belum tentu. Ruobing, kamu benar-benar salah paham padaku. Kemarin aku terlalu emosional. Itu karena aku terlalu mencintaimu. Are you Obing? Aku sengaja menyiapkan hadiah untukmu. Maafkan aku. Ini adalah air mata bulan. Konon katanya kalung ini bernilai 1 miliar. Mencintaiku? Berani sekali kau mengatakannya. Sampah. Aduh. Xiao Beng, APA yang kau katakan? Lihatlah betapa tulusnya San Shao. Bibi, ini seperti musang berlaga baik, pasti ada udang di balik batu. Apa maksudnya tidak tulus? Aku lihat ini emas dan perak asli. Tidak seperti orang lain. Bilangnya hari ini menyelesaikan masalah keuangan perusahaanku, tapi hasilnya? Ah, tidak ada kabarnya sama sekali. Haha. Baik, sekarang juga aku urus untukmu. Hei, DR. Beri kau waktu 3 menit. Bawa kontrak miliaran dan hadiah ke sini, kali ini. Jangan sampai terlambat lagi. Kau pura-pura ya? Kau anggap semua orang bodoh. Wang Wei, sepertinya kau kecanduan berakting. Benar-benar tidak bisa ditolong. Wang Wei, kukira kau punya sedikit keberanian. Ternyata cuma seorang bodoh. Aku saja tidak berani bicara seperti itu pada Pangeran Der. Dasar kau berani? 3 menit. Aku baru saja berbicara dengan Pangeran Der. Paling tidak butuh 1 jam, 3 menit? Aduh. Pangeran Der, kalau dalam 3 menit datang. Aku rela merangkak di bawah kakimu. Ini kau yang bilang. Wang Wei, kau SI manis. Sepertinya sebentar lagi tidak bisa berpura-pura lagi. Wah, kali ini jangan sampai terlambat. Haha, benar-benar menggelikan. Siapa cari masalah, siapa tanggung akibatnya. 3, 2, Wang Wei, tidakkah kau merasa sekarang? Sikapmu yang mencari perhatian ini sangat mirip badut? Hahaha. Pangeran Der tiba. Pangeran Der benar-benar datang. Dia adalah orang penting yang bisa menggerakkan ekonomi Laut Timur. Wang Wei, benar-benar bisa memerintah Pangeran DR, apakah itu berarti? Dia benar-benar penerus keluarga Wang? Wang Wei SI brengsek ini, mana mungkin? Ini tidak mungkin. Pangeran DR, Anda pasti Nona Lin Ruobing, kan? Ini hadiah dari tuan kami untuk Anda. Semoga Anda berkenan menerimanya. Di sini ada MS Reyes Katie, UCR dan Permata Reyes Peter. Serta kontrak investasi 100 miliar untuk grup Feng Huang S. Aku bilang, bagaimana Pangeran Der bisa datang sendiri kali ini? Ternyata Nona Lin disukai oleh penerus keluarga Wang. Keluarga Lin kali ini benar-benar akan naik daun. Astaga. Kontrak 100 miliar, kalau sampai ke perusahaanku. Aku langsung bisa melambung. Dari sini bisa dilihat, penerus keluarga Wang masih memiliki perasaan tulus terhadap Nona Lin. Hadiah ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Ini bukan apa-apa.
3 hari lagi akan diadakan konferensi bisnis di Laut Timur. Tuan kami khusus berpesan untuk merekomendasikan Nona Lin sebagai ketua konferensi ini. Wang Wei ini. Terimalah, Ruobing. Keberuntungan besar seperti ini, masih ragu apa lagi? TAPI. Anakku sayang, hadiah dari penerus keluarga Wang ini. Kalau tidak diambil, sayang. Pikirkanlah kondisi perusahaan kita sekarang. Nona Lin, terimalah dengan tenang. Ini adalah ketulusan hati tuan kami. Jika Anda tidak menerimanya, aku akan kesulitan melapor. Terimalah, Ruobing. Ini bukan bom waktu. Baiklah. Aku terima. Meski sangat berterima kasih atas ketulusan hati Tuan Wang. Tapi ini tidak berarti aku menerimanya. Nona Lin, terimalah dengan tenang. Aku yakin, Tuan Lin tidak akan keberatan setelah mengetahuinya. Bahkan akan sangat senang. Syukurlah. Ngomong-ngomong, Pangeran DR, ada yang memasukkan diri sebagai penerus keluarga Wang. Menurut Anda, bagaimana seharusnya orang ini dihukum? Siapa yang berani? Siapa lagi kalau bukan si brengsek ini? Di acara pelantikan Direktur Grup di Hao. Hueris palsu keluarga Wang, baktinya jelas. Adikku tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Kalian berdua memang saudara kandung, si cacat lumpuh. Dan si pecundang yang tidak berguna. Di depan banyak orang penting, masih berisik. Mulut anjing tidak bisa diam ya? Wang Wei, teruskan saja kesembanganmu. Bukannya kau mau aku bersujud dan minta maaf pada kakakmu? Aku tangguh. Rendahan tetap rendahan, tidak akan pernah naik kelas. Xiao San. Jangan bahas itu dulu, kita bicara soal taruhan kita. Sekarang DR sudah di sini. Masih mau terus menggonggong? Tidak sadar dirimu seperti badut lucu, hah? Sanda Xiao yang terhormat, mau ingkar janji? Haha. Jangan buru-buru, aku bilang akan membuatmu hancur. Pasti akan kulakukan. Hanjuran dear. Wang Wei memasukkan diri sebagai waris keluarga Wang. Sudah tidak bisa dimaafkan, silakan perintahkan. Aku akan segera menyuruh orang untuk menghancurkannya. Ah, Xiao Bing, urusan keluarga Wang bukan urusanmu. Jangan ikut campur, urusanmu tidak cukup besar. aku tahu, tapi Wang Wei sangat baik padaku. Bagaimana bisa aku diam saja melihatnya celaka? Pangeran DR. Wang Wei adalah temanku, aku bisa bersaksi. Dia tidak pernah mengatakan dirinya pewaris keluarga Wang. Semua ini adalah fitnahan San Xiaokong. Li Ruobing, kau pikir siapa dirimu? Kau pikir dengan beberapa kata bisa mempengaruhi Cemengku, San Xiaokong? Pangeran DR, pantaskah kau? San, kau sangat menarik. Wah, Pangeran dear. Anda terlalu sopan, kita semua teman. Jangan terlalu formal, aku tahu. Ibu kota menghargai sikap gentleman. Tenang, setiap kata San benar. Kami dari Donghai merasa malu, bisa muncul. Wang Wei, si penipu seperti ini, mengganggu Anda dan Tuan Wang. Wah, Anda tidak perlu memikirkan aku. Diam kau. Si Pat minta maaf pada Tuan Wang. Sekarang juga, Pangeran DR. Meskipun Tuan Wang menyukai Lin Ruobing, kau tidak perlu sampai seperti ini. Apa perkataanku tidak penting? Xiao San. Bukankah sudah waktunya kamu menepati janji? Wang Wei, jangan kira. Dengan bersandar pada Lin Ruobing, kamu bisa Baik. Aku berlutut. Cukup, pergi. Wang Wei, penghinaan yang kuterima hari ini akan kubalas 100 kali lipat. Kita lihat nanti. Xiao Zhao, kamu mau kemana? Wang Wei, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Sudah kukatakan. Orang yang menghina kakakku, akan kubuat dia berlutut. Dan meminta maaf di depan semua orang. Jangan keterlaluan. Kamu hanya mengandalkan Lin Ruobing di belakangmu. Makin gaji buta ya? Keterlaluan? Saat kamu membawa orang untuk menghina kakakku. Kenapa tidak bilang keterlaluan? Berlutut dan minta maaf. Kau menyuruhku meminta maaf pada si lumpuh? Lebih baik kau bunuh aku. Aku tidak akan minta maaf. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Xiao Wei, sudahlah, aku tidak apa-apa. Kakak, orang baik selalu ditindas. Untuk menghadapi sampah seperti ini, jangan pernah lembut hati. Xiao Zhao, sepertinya kamu belum terlalu paham dengan situasi keluarga Zhao.
Wang Wei, siapa yang kau engkem? Anak durhaka, siapa sebenarnya yang kau sekidi di luar sana? Membuat semua mitra kami tiba-tiba menarik investasi. Cepatlah pergi dan berlutut minta maaf. Atau kuputus kakimu. Cepat. Tuan, anakku telah menghina Anda, itu salah kami. Mohon maafkan dia. Tuan Wang Wei, Anda orang besar, maafkan kami. Lepaskan aku, lepaskan keluarga Zhou. Berlutut padaku tidak ada gunanya. Berlutut dan minta maaf pada kakakku. Sedangkan untuk keluarga Zhao, tergantung pada sikap Zhao Zifeng. Anak durhaka, urusanmu sendiri, selesaikan sendiri. Aku salah, maafkan aku akan bersujud padamu. Jangan-jangan, jangan seperti ini. Aku maafkan kamu. Sulili di mana? Sayang kecil, cepat berlutut. Kenapa aku harus berlutut? Aku tidak mau. Kalau kamu tidak berlutut, keluarga Zhao akan hancur. Kamu juga akan ikut hancur, pikirkan baik-baik. Maaf, aku salah. Tidak ada ketulusan sama sekali. Tuan Wang Wei, kami semua sudah berlutut dan minta maaf. Lihatlah. Kakakku sudah memaafkan kalian. Aku tidak bilang memaafkan. Wang Wei, dasar brengsek, kamu akan mati mengenaskan. Nona Lin. Kalau begitu, kita bertemu di rapat pemegang saham Donghai tanggal 30, semuanya. Hari ini, penerus sejati keluarga Wang tidak datang. Jadi, pesta ini sampai di sini saja. Permisi. Wang Wei, kamu adalah penerus keluarga Wang. Benar kan? Xiao Bing, kamu terlalu mengagungkan Wang Wei. Bagaimana mungkin dia penerus keluarga Wang dari ibu kota? Kedepannya, kamu harus lebih sering berinteraksi dengan Pangeran DR. Baru bisa disebut melesat ke langit kalau sudah terhubung dengan penerus keluarga Wang dari ibu kota. Aku tunggu jawabanmu. Nona Lin memang cantik. Pantasan banyak pria yang tergila-gila pada Nona Lin. Boskin, apa maksud perkataan Anda? San Xiaokeng, karena Nona Lin malu sampai habis-habisan, tapi masih bisa berlari ke sana kemari untukmu. Bahkan penerus keluarga Wang juga jatuh hati padamu. Konon ketua baru grup di Hao juga ada hubungan denganmu, haha Nona Lin. Harusku bilang kamu wanita perusak atau ahli strategi? Boskin, Anda tidak perlu mengejekku seperti ini. Aku tahu tujuan kedatangan Anda. Kalau aku bisa jadi ketua, itu keberuntungan. Kalau tidak, aku juga tidak akan mengeluh. Karena semuanya sudah terang-terangan. Qin tidak akan menyembunyikan apapun lagi. Posisi ketua pasti kuambil. Grup di Hao makan daging, setidaknya beri kami sedikit kuah. Aku peringatkan Nona Lin. Lebih baik lepaskan posisi ketua. Soalnya, aku tidak tahu cara melindungi wanita. Bos Chin, Ketua Grup di HO, Wang Wei, dan Manajer Umum Budalang, sudah sampai di bawah untuk berkunjung. Kamu duluan yang menyambut ya. Baik. Kamu ini manajer umum grup di Hao. Setiap hari cuma makan minum, main perempuan, dan judi. Utang menumpuk, malah aku yang harus membereskan. Tidak bisakah kamu lebih bertanggung jawab? Tapi, acara sambutan kemarin cukup bagus. Kali ini, secara logika dan perasaan, membantumu adalah kewajibanku. Terima kasih Direktur Wang, ini memang salahku. Itu semua tidak penting, yang utama sekarang adalah membuat Wobing menjadi ketua kongres pemegang saham. Berhenti. Wudalang, kamu datang meminjam uang lagi. Ada janji tidak? Langsung masuk saja. Siapa bilang aku datang meminjam uang? Aku kasih tahu. Orang di sampingku ini adalah Tuan Wang Wei dari grup di Hao. Kalau ada urusan, cari Boskin saja. Jadi kamu Wang Wei. Masalahmu sudah tersebar luas.
Kamu ini satpam parasit, sampah seperti kamu tidak diterima di sini. Pergi. Dalang, alamatnya tidak salah kan? Rasanya seperti masuk sarang anjing gila. Ada anjing gila terus menggonggong. Nona Gao, Tuan Wang suka bercanda. Jangan diambil hari. Kamu ini. Grup Wan Hao. Bukan tempat untuk orang miskin. Liu Rumei tidak ada. Mau masuk? Punya uang tidak? Ternyata uang adalah tiket masuk grup Wan Hao. Sekarang aku mengerti. Ini. Sekarang aku bisa masuk? Silakan masak. Berdua. Sebelum tahu kemampuan orang lain, sebaiknya jangan meremehkan orang. Wang Wei, kenapa kamu datang? Aku datang untuk urusan dengan Qin Wan Hao. Wah ini. Direktur palsu grup di Hao. Wang Wei kan? Anak kecil yang belum kering ludahnya. Kalau ini tentang utang udalang, tidak ada yang perlu dibicarakan. Kami datang hari ini bukan hanya untuk uang. Qin Wan Hao. Aku ingin kamu mundur dari persaingan ketua kamar dagang. Karena kali ini aku akan mendukung Lin Ruobing sepenuhnya. Aneh sekali. Kamu ini boneka tidak berguna, berani menyuruhku mundur? Sepertinya kamu sudah tidak ingin hidup lagi. Qin Wan Hao, aku punya tanggung jawab dan kewajiban untuk mengingatkanmu. Sebelum ada persaingan yang adil, aku harap kita saling menjaga muka. Jangan sampai nanti benar-benar dibawa ke meja. Kalah itu tidak terlalu terhormat. Haha, kamu pikir aku tidak bisa bersaing denganmu? Lucu sekali. Berani bertaruh? Posisi ketua asosiasi bisnis yang paling penting. Tidak lain adalah total kekuatan aset pribadi, benar? Bos Qin, ada pendapat? Besok ada lelang. Asalkan kamu bisa memenangkan barang terakhir di lelang. Heart of the Universe. Aku tidak hanya akan mundur dari persaingan ketua. Bahkan aku akan berlutut di hadapanmu. TAPI. Jika kamu tidak bisa mengalahkanku, aku tidak hanya ingin kamu berlutut dan minta maaf. Tapi juga grup di Hao milikmu. Wan Hao akan mengambilnya. Qin Wan Hao, aku akan membuatmu kalah dengan hati yang tulus. Sebelum itu, berani tanda tangani kontrak taruhan sebagai bukti? Hahaha, baiklah. Hal baik seperti ini, aku Qin sangat menginginkannya. Nelly, siapkan kontrak untuk Tuan Wang. Baik. Nanti setelah kontrak ditandatangani, kamu si imut akan menunggu untuk berlutut dan memanggilku kakek. Lalu menyerahkan grup di Hao milikmu dengan kedua tangan. Qin Wan Hao, ini urusan antara kita. Jika kamu melibatkan Wang Wei lagi, hati-hati kita berdua hancur. Dengan kemampuanmu, pantaskah? Ingat, bawa cukup uang untuk lelang besok. Director Wang. Humph. Wang Wei, terima kasih. Tapi Qin Wan Hao kejam. Kamu tidak perlu untukku, sampai di Hao juga. Ruobing, tenang saja. Bagaimana mungkin aku tidak peduli padamu? Dengan Qin Wan Hao yang tidak berat itu, tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Benar-benar terima kasih. Kamu jelas pria baik yang bisa diandalkan. Tidak tahu apa yang dipikirkan wanita sulili itu. Semuanya. Kontrak di tanganku ini adalah perjanjian taruhan antara aku dan grup di Hao. Director Wang Wei. Aku dan Wang Wei berdua. Siapa yang bisa memenangkan lelang hati semesta hari ini? Dialah pemenang perjanjian taruhan ini. Selain itu, jika aku kalah, aku dengan sukarela mengundurkan diri dari pencalonan ketua kamar dagang 3 hari lagi. Namun jika Wang Wei kalah,
Dia harus menyerahkan semua saham grup di Hao kepadaku, grup Wan Hao. Mohon bantuanku sebagai saksi hari ini. Baru saja menjabat. Berani melawan Qin Wan Hao. Harus dikatakan bodoh atau berani ya? Siapa yang tidak tahu? Wang Wei ini. Dulu hanya seorang satpam kecil. Tapi tiba-tiba dekat dengan Liu Rumei. Baru bisa berubah menjadi Phoenix. Memang masih muda ya? Berani melawan Bos Qin. Wang Wei si satpam busuk ini. Pasti akan mati dengan tragis. Langsung ke hati semesta. Waktu direktur Wang kita. Sangat berharga. Inilah kalung terkenal yang dijuluki air mata dunia. Hati semesta, satu-satunya di dunia, harga awal 50 juta. Wah, pantas disebut kalung nomor 1 di dunia. Tidak mengecewakan. Siapa yang bisa memberikanku kalung ini? Apapun akan kulakukan. 60 juta, 70 juta, 70 juta, adakah yang lebih tinggi? 300 juta, 300 juta 1. 500 juta. 500 juta 1. Kau berani mempermainkanku? Asyik ya. Kalau berani lagi, aku habisai kau sekarang. 1 miliar. Memang membosankan terus menambah satu persatu. Baiklah, seperti yang Qin Wan Hao inginkan. Tapi aku harus ingatkan, jangan bandingkan hartamu dengan uang sakuku. 10 miliar. Wah, 10 miliar deal. kau cuma satpam sampah, mana bisa keluarkan 10 miliar? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Belum lihat saja sudah bilang tidak mungkin. Gesek kartu. Ternyata ini kartu kaisar. Konon setiap pemilik kartu kaisar, entah memiliki kekayaan miliaran, atau memiliki kekuasaan yang luar biasa. Pembayaran berhasil. Kamu kalah. Tidak mungkin, aku sudah berkecimpung di dunia bisnis selama 30 tahun lebih. Bagaimana mungkin kalah dari anak kecil yang belum kering air liur ini? Direktur Qin, kalah ya kalah. Jangan lupa perjanjian kita, cepat berlutut kepada Direktur Wang. Aduh. Berlutut tidak perlu. Tapi aku mau kamu mundur sendiri dari pertemuan pemegang saham. Dan persaingan kuota. Tidak masalah kan? Baik. Aku mundur. Nonalyn. Maaf. Direktur Qin tidak usah sungkan. Direktur Qin, ngapain kita minta maaf? Ini kan wilayah kita, kalau sampai tersiar kabar. Bisa-bisa grup Wan Hao kita jadi bahan tertawaan. Diam. Di depan umum begini, kamu masih mau aku ingkar janji. Dan mempermalukan grup Wan Hao kita. Pergi kau, aku tidak mau melihatmu lagi, kamu dipecat. Pergi. Young Master Wang, ITU. Bolehkah saya tahu siapa sebenarnya Anda? Siapa aku sebenarnya kalian juga sudah tahu. Aku cuma pacar simpanan Liu Rumei. Iya, sebelumnya saya tidak tahu diri. Mohon Young Master Wang berbisar hati. Sebenarnya aku tidak berbohong. Ayahku memang orang terkaya di Dacia. Wang Jianlin. Young Master Wang. Aku Qin Wan Hao hari ini benar-benar tunduk pada Anda. Anda tenang saja. Mulai hari ini, aku Qin Wan Hao dan grup Wan Hao akan siap berkorban APA pun untuk Young Master Wang. Kalau kamu bekerja baik-baik denganku, aku juga tidak akan menyia-nyiakanmu.
Halo Ibu. NK kamu di mana? Sipat pulang ke rumah selamatkan ibu. Datang. Kamu adalah Wang Wei dari grup Dihao. Ya, benar, aku. Kau ini berani juga ya. Perani mengkepat Gigi Harimau. Tanah di Telek Dongjiang ini. Sudah berapa banyak uang yang aku, Tang Jinghu, keluarkan? Kau mau beli dengan harga semurah ini? Tang Jinghu, jangan lancang. Awas kau bawa malapetaka untuk dirimu sendiri. Hahaha. Aku, Tang Jinghu, sudah berkeliaran di dunia ini puluhan tahun. Belum pernah takut pada siapapun. Tang Jinghu, otak merusak ya? Aku datang untuk memberimu uang. Memberi uang? Kau pikir aku bodoh? Tang Jinghu, tidak perlu sok-sokan. Meskipun kau seperti raja kecil di sini, sebenarnya perusahaanmu sudah bangkrut. Apa yang kau omongkan? Aku tidak mengada-ada, kau sendiri yang tahu. Kalau kau tidak bisa mengurus anak buahmu ini, aku mungkin akan langsung pergi sekarang. Aku kasih kau waktu 3 hitungan. 2. 3, kita pergi. Tunggu sebentar. Bagaimana kau mau membantuku? Sudah terlambat. Tunggu sebentar. Aku setuju menjual tanah. Silakan. Tuan Wang. Kau bisa beli tanah di Teluk Dongjiang ini, tapi aku ingin tahu. Bagaimana kau mau membantuku? Sangat sederhana. Aku yang kasih uang, kau yang kerja. Teluk Dongjiang, untungnya bisa 10 kali lipat. Itu butuh investasi miliaran. Aku justru karena tidak punya uang sebanyak itu, terus merugi. Hanya miliaran saja. Bagi Tuan Muda Wang kami. Itu mudah sekali. Kalau begitu, bisakah kau beri aku setengah uang muka dulu? Aku benar-benar tidak tahan lagi. Aku bisa bayar setengah uang mukamu. Tapi mulai hari ini, kau harus patuh padaku. Tuan Wang, asal kau bisa bantu aku lewati kesulitan ini. Kau adalah orang tua keduaku. Ah, tidak perlu sampai disebut orang tua kedua. Lebih baik kita bersaudara saja. Baik. DR, transfer uangnya. Uangnya sudah ditransfer, kalau tidak ada masalah. Kamu tinggal tanda tangan kontrak ini. Kontraknya tidak masalah. Anda sangat terbuka. Tadi saya salah tingkah. Kakak minta maaf. Jangan sampai minta maaf, Kak. Kita bersama-sama. Bekerja sama dan sama-sama kaya. Bagus, sama-sama kaya. Tidak seperti Sun Wan Dao Yang, Lisik ITU. Dia sebelumnya menyuruh saya diam-diam. Untuk melawan saudara Wang. Oh, Saya sudah menyelidiki hal ini. Ini adalah ayah dan anak keluarga San, yang menyuap beberapa pemegang saham grup Dihao, dan berencana di rapat pemegang saham besok, dengan alasan Anda menghabiskan dana besar untuk membeli Hati Semesta dan Teluk Dongjiang, sehingga menyebabkan rantai dana Dihao putus untuk menilon hobbies. Grup Dihao. rencananya bagus juga. Kak Tang, DR, kalian berdua besok. Ikut saya ke rapat pemegang saham ini. Dan saudara Wan Hao, saya ingin lihat berapa lama lagi keluarga San ini bisa bertahan. Kalian dengar tidak? Ketua rapat pemegang saham kali ini sudah ditentukan. Adalah yang mendapatkan kontrak triliunan dari keluarga Wang. Lin Ruobing. Tentu saja dengar. Lin Ruobing memang dipilih oleh penerus keluarga Wang, tapi di Donghai banyak orang yang berkualitas. Naga kuat tidak bisa mengalahkan ular lokal. Kalian tidak ada kerjaan, ngomongin orang di sini. Posisi ketua rapat pemegang saham ini, anak saya. Pasti dapat. Bu, rapat pemegang saham ini tentang keadilan. Jangan buat masalah. Urusan keluarga Lin, kapan anjing dan kucing kecil ini berani komentar. Mereka pantas. Saya sangat marah. Nona Lin.
Didukung oleh penerus keluarga Wang. Posisi ketua rapat pemegang saham hari ini pasti milikmu. Selamat ya. Jangan bicara terlalu cepat, masih banyak yang berkualitas. Ruobing, kita bisa dibilang sudah lama kenal. Setelah kamu duduk di kursi ketua ini, harus sering-sering memperhatikan grup Qiangsheng, ya. Asalkan grup Qiangsheng punya kemampuan, aku tentu tidak akan memihak. Direktur San, ke depannya, kita punya banyak kesempatan untuk bekerja sama. Wang Wei, akhirnya kamu datang juga. Aduh, hari ini aku pasti akan membuatmu berlutut di hadapanku. Oh ya? Sepertinya, kamu akan kecewa lagi. Aku Deng Liu Rumei. Sudah meninggalkan grup Dihao. Tanpa Liu Rumei di belakangmu. Kamu ini siapa sih? Memang anjing tak bisa berhenti makan gula. Wang Wei adalah temanku. Kamu bicara hati-hati. Ruobing, kamu selalu membela Wang Wei. Jia ku menipu. Dia sudah menipu Liu Rumei, sekarang menipumu. Apakah Wang Wei menipuku atau tidak? Aku tahu sendiri. Justru kamu yang selalu meracau. Apa maumu sebenarnya? Xiao Beng, San Shao benar-benar tulus padamu. Ruobing, aku benar-benar setia padamu. Setia atau punya niat lain, kamu sendiri yang tahu. Nona Lin, temperamenmu besar sekali. Anakku memang salah. Tapi dia tetap anakku, San Wandao. Sedangkan Wang Wei, setelah kuselidiki, cuma anak yatim. Dulu cuma satpam kampungan. Ngapain kamu merendahkan diri untuk seorang pecundang? Memang buah jatuh tak jauh dari pohonnya. San Wandao, statusmu juga tidak terlalu mulia. Wang Wei, aku tidak tahu apa yang kamu sombongkan. Kalau mengandalkan grup Dihao, mungkin rencanamu salah. Grup Dihao, seburuk-buruknya, masih lebih baik dari grup Qiangshengmu. Hahaha, itu dulu. Sekarang grup Dihao cuma cangkang kosong. Mungkin kalian belum tahu. Grup Dihao di tangan Wang Wei hampir bangkrut. Aku dengar akhir-akhir ini grup Dihao banyak gerakan besar. San Wandao, hari ini rapat pemegang saham. Sebagai direktur grup Qiangsheng, jangan asal bicara. Aku asal bicara atau tidak, kamu tahu sendiri. Wang Wei. Di lelang grup Wanhao, kamu menghabiskan 10 miliar. Membeli kalung yang mewah tapi tidak berguna untuk diberikan. Benar kan? HMPH, memang benar. Lalu apa? Haha, semua sudah mendengar jelas. Ini diakui langsung oleh Wang Wei. Kita semua tahu. Aset grup Dihao hanya 10 miliar, tapi dia menghabiskan 10 miliar untuk membeli aksesori dan memberikannya. Apakah grup Dihao tidak akan bangkrut? Sudah lama beredar kabar, Wang Wei ini hanya boneka yang diangkat oleh Liu Rumei. Ini persiapan menjual aset dan kabur. Jika benar, Wang Wei ini benar-benar naif. Grup Dihao mengeluarkan uang untuk membeli kalung. Kalung itu bukan milik grup Dihao, pada akhirnya. Hiarkan Kihalangan segalanya. Satpam busuk tetap satpam busuk, HMPH, meski jadi direktur, tetap tidak mampu mengelola grup Dihao. Wang Wei, kamu didiktirkan untuk kejinjak. Wang Wei, aku merepotkanmu. Xiao Bing, apa yang kamu bicarakan? Sepatlah pergi dari orang naif ini. Jangan sampai kamu terlibat. Ibu, kamu tahu apa? Wang Wei membeli kalung ini untukku. Ruobing, sebelumnya, aku memang menghabiskan 10 miliar untuk membeli kalung. Tapi, bagi kekayaanku sekarang, ini bukan masalah. Tenang, ini hal sepele. Humph. Wang Wei, sampai kapan kamu akan terus berbohong? Badut sepertimu mengelola grup Dihao. Grup Dihao mungkin akan dicoret. Wang Wei, kamu masih terlalu hijau untuk melawanku. Terakhir kali kamu menghinaku dengan mengandalkan keluarga Wang. Kali ini, aku akan balas 100 kali lipat. Benarkah? Hasilnya tidak akan berubah seperti dulu. Kamu benar-benar tidak kapok sampai dapat masalah. Tenang, sebentar lagi akan ada kejutan besar. Kejutan? Aku tunggu. Pemegang saham Feng. Wang Wei, kamu tidak layak jadi direktur grup Dihao. Sejak kamu menjabat sebagai direktur grup Dihao, kinerja perusahaan terus menurun. Aku, sebagai perwakilan pemegang saham, secara resmi mencopotmu dari jabatan direktur. Benar, aku juga pemegang saham grup Dihao.
Aku sangat mendukung keputusan Direktur Feng. Apa yang kau bilang, Wang Wei? Kamu ditakdirkan untuk kembali menjadi satpam busuk. Aduh. Waduh, tidak benar. Aduh. Sekarang kamu bahkan lebih buruk dari satpam busuk. Karena sekarang kamu bahkan tidak punya pekerjaan. Hahaha. Ini semua salahmu sendiri, dasar satpam busuk. Bermimpi mengelola grup di Hao? Kamu cari mati ya? Ya, Wang Wei cuma semut kecil. Pantaskah dia bergabung dengan lingkaran kita? Pemegang saham Feng. Grup DHO memberimu dividen yang tidak sedikit setiap tahun, keluarga San. Apa keuntungan yang mereka berikan padamu? Hingga kau rela jadi anjing seperti ini? Wang Wei, jangan asal tuduh. Aku setia pada grup DHO. Hal-hal yang kau lakukan terlalu berlebihan. Oh, apa yang kulakukan berlebihan? Wang Wei, kudengar kau membeli teluk Dongjiang. Sebelumnya, aku memang membeli teluk Dongjiang. Apa kau benar-benar paham bisnis? Teluk Dongjiang terkenal sebagai tanah. Siapa yang berinvestasi di sana? Uangnya akan hilang begitu saja. Sangga tidak tahu apa. Aku juga tidak tahu, tidak mengerti. Bagaimana kau bisa membeli teluk Dongjiang dari Tang Jinghiu? Menurut grup DHO, tidak mungkin menelan teluk Dongjiang. Itu seperti kentang panas. Wang Wei, aku pernah dengar tentang Teluk Dongjiang. Terlihat menggiurkan, tapi sebenarnya itu jebakan. Kamu tidak tertipu, kan? Wang Wei sudah tertipu habis-habisan. Jangan lihat dia memakai jubah kecua dewan. Tapi di dalam telengnya, dia kuma orang kesel seperti semat. Proyek sebesar Teluk Dongjiang. Mana mungkin dia paham lika-likunya? Wang Wei, masih ada yang mau kau katakan? Sepatlah berlutut dan minta ampun padaku. Suruh aku berlutut? Kamu tidak pantas. Wang Wei, jangan lupa. Sekarang kamu bukan lagi ketua dewan grup DHO. Berani-beraninya melawanku. Sekarang aku bisa menghancurkanmu. Semudah membunuh semat. Selama aku ada, kamu tidak akan bisa. Xiao Bing, kamu gila ya? Kamu adalah wanita yang diincar oleh pewaris keluarga Wang. Jangan berhubungan tidak jelas dengan Wang Wei. Hati-hati keluarga Wang marah. Tapi apa lagi? Hah? Tapi apa lagi? Kamu tahu konsekuensinya? Kamu ingin aku mati? Kamu ingin keluarga Lin hancur? Aku. Ruobing, tenang saja. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Ya ampun, kamu seperti kantong plastik supermarket, benar-benar bisa berpura-pura. Aku beritahu kamu, tanpa status sebagai direktur grup DHO. Kamu hanya si imut, mengerti? Benar, si imut ya si imut. Sekarang kamu merangkak di lantai. Gonggong seperti anjing untukku. San Wandao, sarapan apa tadi pagi? Mulutmu bau sekali. Wang Wei, kamu adalah aib besar Donghai. Grup DHO yang bagus, kamu hancurkan dalam waktu singkat. Kamu tidak pantas hidup. Madla kamu. Nadi, kamu tidak pantas hidup. Diam semua. Jangan lupa, aku masih memegang kontrak miliaran. Itu hak yang diberikan Wang Wei padaku. Kamu bisa membantu Wang Wei melewati kesulitan ini, bahkan jika harus menjual semuanya, aku rela. Xiao Bing, kamu ngomong apa sih? Ibu, aku tidak ngomong sembarangan. Aku ingin membantu Wang Wei. Kamu anak durhaka. Kamu bikin aku kesal. Kamu mau pakai kontrak triliunan untuk selamatkan Wang Wei? Jangan lupa, perusahaan ini milikku, atas namaku. Ruobing, lepaskan saja. Ibumu tidak akan setuju. Ibu, tolong bantu Wang Wei. Anggap saja membantu aku. Aku akan patuh padamu setelah ini. Aku tidak akan menemuinya lagi. Dia cuma satpam busuk, pantas aku bantu. Hah? Wang Wei, aku sungguh meremehkanmu. Masalah yang kamu buat, malah Ruobing yang menenggang. Kamu cuma pencekat yang bersembunyi di belakang wanita. Haha. Hebat. Keluarga San bapak anak sampai segitunya. Berusaha menjatuhkanku. Wang Wei, sudah sampai segini. Kamu masih bisa tenang, aku jadi salut. Tapi siapapun yang berani menghina keluarga San, akan kuajari arti. Hidup lebih sakit dari mati. Ini baru langkah pertamaku. Oh, masih ada langkah kedua? Kalau begitu aku penasaran, trik apa lagi yang bisa kamu mainkan? Bukalah mata kalian lebar-lebar, hadirin sekalian. Sejujurnya, keluarga San kami telah berhasil memenangkan proyek Danau Qingshui. Itu proyek besar senilai 5 miliar. Grup Qiangsheng akan segera melesat.
Benar, grup Qiangsheng akan segera melesat. Grup Qiangsheng saya akan menjadi grup terbesar di Donghai, menurutku. Aku ingin menjadi ketua kamar dagang, kalian tidak akan menentang, kan? Haha. Akhirnya niat aslimu terbongkar. San Wandao, rupanya. Kamu yang paling berniat jahat terhadap posisi ketua kamar dagang. Meskipun kamu tahu apa yang bisa kamu lakukan, aku nyatakan setuju, Direktur San menjabat. Sebagai ketua kamar dagang, kami sudah berdiskusi. Semua setuju Direktur San menjadi ketua kamar dagang. Aku setuju. Kalau begitu, San tidak akan mengecewakan harapan semua orang. Demi masa depan dunia bisnis Donghai, San pasti akan berkeringat darah. Bagus, bagus, mari kita sambut. Keluarga San yang hebat, berani-beraninya kalian mengkhianati kami. Merebut posisi putriku. Aku akan melawanmu. Wanita kurang ajar, berani karenanya. Percaya tidak, dengan sekali gerak jariku, aku bisa menghancurkan keluarga Linmu. Omonganmu besar sekali. Apa kau lupa? Aku adalah penerus keluarga Wang. Ketua kamar dagang yang ditunjuk. Penerus Kelu Arga Wang. Dia jauh di luar negeri. Naga kuat tak bisa mengalahkan ular lokal. Saat dia sadar, aku sudah resmi menjadi ketua. Ruobing, keluarga San sedang naik daun. Sudah tak terbendung. Asal kau menerima lamaranku, aku akan menjadikanmu wanita paling bahagia di Donghai. Benarkah? Tapi, aku jijik melihatmu. Xiao San. Lupa dengan pelajaran sebelumnya, ya? Wang Wei, sekarang kau bukan lagi direktur grup di Hao. Kau hanya si imut-imut, mengerti? Sekarang cepat berlutut dan minta ampun padaku. Haha. Kakek meski bukan direktur grup, tetap bisa menghajarmu. Wang Wei, SI imit-imit. Sekarang sendirian, siapa yang bisa menolongmu, hah? Ayo hajar aku, hah? Hahaha. Siapa bilang Tuan Wang sendirian? Aku Qin Wan Hao. Saya akan membantu Tuan Wang dengan sepenuh hati. Qin Wan Hao, kamu berani melawanku? Siapa yang berani menyentuh Tuan Wang adalah musuhku. Qin Wan Hao, kamu kan orang penting di Donghai, kok bisa buta mata? Melon Dunji Satpam Busik. San Wandao, menurutku kamu yang buta mata. Hari ini, Tuan Wang pasti kujaga. Qin Wan Hao, kamu cari mati ya. Jangan kira aku benar-benar tak bisa apa-apa padamu. Sekarang aku adalah ketua rapat pemegang saham. Ternyata selama ini, kamu mengincar posisi ketua pemegang saham. Untung aku bertemu Tuan Wang. Kalau tidak, aku benar-benar tertipu olehmu. Qin Wan Hao. Peringatan terakhir untukmu, melawanku sama saja bunuh diri. Demi seorang satpam busuk. Grup Wan Hao-mu tidak kamu pedulikan lagi. Cepat bersatu denganku, aku masih bisa memberimu sedikit harapan. Kamu terlalu meremehkanku, San Wandao. Jangan takut ku beritahu. Aku selalu berada di pihak Tuan Wang. Si Muahila. Ayah, jangan lagi berbaik-baik dengan mereka, mulai sekarang batalkan semua kerja sama dengan grup Wan Hao. Hari ini, kamu harus tunjukkan wibawamu. Qin Wan Hao, awalnya tak ingin berkonflik denganmu, semua ini kau paksa. Memanfaatkan jabatan ketua pemegang saham untuk kepentingan pribadi. Kamu benar-benar tak tahu malu. Hah? Aku jadi ketua pemegang saham, bukankah untuk tujuan ini? Jangan batasi aku dengan moral. Orang bijak tahu situasi. Melawan Direktur San, tidak akan berakhir baik. Yang tidak tahu situasi adalah kamu. Bajingan pengkhianat. Wang Wei, kamu cuma satpam busuk. Kamu berani menghukumku, sekarang aku yang menghukummu. Aduh. Pak Hau. Aku paling benci orang yang menusuk dari belakang seperti kamu. Dasar kecil. Pahu, pukulannya bagus. Direktur San, tolong bela aku melakukan semua ini untukmu. Pak Hau. Hari ini kamu main drama apa sih? Wang Wei adalah saudaraku, siapa yang berani mengincarnya? Adalah musuh bebuyutanku Tang Jinghu. Aku tidak salah lihat, pantas Tuan Wang. Wang Wei ini memang cuma satpam busuk. Qin Wan Hao yang membelanya saja sudah keterlaluan. Bahkan Huya bersikap seperti saudara dengannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Huya. Jangan sampai kau tertipu oleh Wang Wei. Dia cuma satpam sampah yang mengandalkan wanita untuk naik jabatan. Diam. Apa yang kau lakukan? Kau anak kesel, jangan ikut camper. Didiklah anak durhakamu ini dengan baik. Jangan biarkan dia lancang, Huye.
Hari ini kau terlalu jauh melangkah. Hah, mau apa lagi? Tang Jinghu. Jangan kira aku tidak tahu, kau sekarang cuma macan kertas. Asetmu sudah habis dikuras oleh Dong Jiangbei. Uang yang kau berikan ke anak buahmu bulan lalu. Itu kan hasil pinjaman, hahaha. Jadinya kau cuma macan ompong. Bu, jangan asal bicara. Wan Dao, sepertinya informasimu kurang update. Kakak Tang sudah menyelesaikan semua masalah. Wang Wei, bukan urusanmu untuk komentar. Tang Jinghu punya utang besar. Siapa yang mau jadi bodoh untuk menutup lubangnya? Maaf siniwa. Akila orang bodoh itu. Hanjaran dear. Kenapa kau datang? Kalau aku tidak datang, rapat pemegang saham. Mungkin sudah kau biar berantakan. Pangeran dear, aku Ibu Lin Ruobing. Liu Guifeng, aku ada sesuatu. Ingin kusampaikan padamu. Oh, Anda Ibu Nona Lin? Katakan saja APA masalahnya, akan kebantu selesaikan. Dia ini memanfaatkan kekuatan keluarga San untuk memutarbalikkan fakta. Anda harus membela keadilan untukku. Pangeran DR. San Wan Dao menyalahgunakan posisinya sebagai kepala keluarga San. Untuk menindas orang, mohon ditindaklanjuti. Nona Lin tidak usah sungkan. Tuanku bilang, urusanmu adalah urusanku. San Wan Dao, berani sekali kau. Berani melawan keluarga Wang? Hai, Hanjaran dear. Jangan salah paham, mana berani kami tidak hormat pada keluarga Wang. Ini semua karena Wang Wei. Wang Wei yang membuat grup di Hao bangkrut. Merupakan kerugian besar bagi perekonomian Donghai. Ayahku menghukum Wang Wei. Tapi Ruobing terus menghalangi. Ayahku terpaksa mengambil alih posisi ketua Dewan Saham sementara. Benar, Pangeran DR, begitulah kejadiannya. Anda bijaksana. Hari ini aku baru tahu apa itu tidak tahu malu. Tuan Hu, Anda benar sekali. Aku belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Sungguh tebal. Kamu pikir masih ada yang percaya omong kosongmu? San Wan Dao, kalau aku jadi kamu, lebih baik cepat-cepat berlutut dan minta ampun. Wang Wei, kamu penjaga kampung yang brengsek. Berani sekali bicara seperti itu padaku, cukup. Ayah, kamu baik-baik saja? Pangeran DR, biar aku jelaskan. San Wan Dao, kamu berani meremehkan penerus keluarga Wang? Aku akan menarik kembali proyek Danau Kingshui dan menghentikan semua kerjasama dengan perusahaan Qiangsheng kalian. Wang Wei. Semua ini karena kamu, benar kan? Hei, ini namanya akibat perbuatanmu sendiri. Sekarang, masih perlu aku berlutut minta ampun? Wang Wei, jangan terlalu sombong. Kamu hanya beruntung, kamu cuma penjaga kampung brengsek. Aku, tuan muda, tidak pernah menganggapmu. Kalau bukan karena Ruobing, aku sudah menghabisi kamu. Sungguh tidak tahu malu. Tapi, karena kalian nekat mencari mati, aku tidak keberatan menghancurkan keluarga San. Bahkan penerus asli keluarga Wang di ibu kota tidak berani bicara sembarangan seperti ini. Aku beritahu kamu. Keluarga San punya hubungan kekerabatan dengan keluarga Lin di ibu kota. Pantas saja San Wan Dao begitu berani. Keluarga Lin di ibu kota adalah keluarga super yang tidak kalah dengan keluarga Wang. Lalu bagaimana? Wang Wei, kita lihat nanti. Nak kita pergi. Berhenti? Aku pernah bilang kalian boleh pergi? Wang Wei, kamu mau apa lagi? Xiao San, berlutut, minta maaf. Wang Wei, jangan mimpi. Ini hukumannya, kalau kamu tidak berlutut. Hari ini tidak ada yang bisa pergi. Tuan Wang sudah bilang, masih tidak mau menurut. Apa? Kalian benar-benar ingin aku menghapus perusahaan Qiangsheng kalian? Wang Wei, keluarga San kami adalah bagian dari keluarga Lin di ibu kota. Jangan keterlaluan. Hari ini bahkan kalau keluarga Lin datang pun sama saja. Xiao San, berlututlah. Aku berlutut. Wang Wei, kamu. Berlututlah di sini. Mulai sekarang, keluarga San dan kamu Wang Wei tak akan berakhir sampai salah satu mati. Hubungan dua keluarga kita memang sudah seperti ini, tidak ada bedanya hari ini. Nah, kita pergi. Bos Feng, giliranmu.
Director Wang, maafkan aku. Aku benar-benar salah. Memaafkanmu? Bagaimana bisa membalas niat baikmu? Korupsi. Menyalahgunakan kekuasaan. Semua merugikan grup di HO, sering dilakukan kan? Bersiaplah menghabiskan sisa hidup di penjara. Bawa dia. Keluarga San benar-benar meremehkan Wang Wei. Dia ingin mempermalukan Wang Wei, malah dipermalukan sendiri. Ini benar-benar menggali lubang untuk dirinya sendiri. Aku tidak sependapat. Menurutku Wang Wei masih terlalu muda. Orang tua sering bilang, Wang di utara, Lin di selatan. Ini menunjukkan betapa kuatnya keluarga Lin. Keluarga San tidak APA. Tapi kalau sampai bermusuhan dengan keluarga Lin, benar-benar tamat. Ada benarnya juga. Awe, ku dengar keluarga Lin adalah keluarga berpengaruh di ibu kota. Jika mereka benar-benar punya hubungan baik dengan keluarga San, kamu harus lebih berhati-hati. Ruobing, tenang saja. Bahkan jika mereka benar-benar bersekongkol, keluarga Lin. Bagiku tidak ada yang istimewa. Kemampuan Tuan Wang benar-benar mengagumkan. Kedepannya jika ada perlu, panggil saja, aku pasti bantu sekuat tenaga. Saudara, aku juga butuh bantuan bilang saja. Terima kasih atas bantuan kalian hari ini, akan kuingat selalu. Hahaha, saudara, jangan terlalu resmi. Kita sudah seperti keluarga, semua masalah hari ini sudah selesai. Kalau begitu aku permisi dulu, aku juga pergi. Xiaoping, ingat posisimu, kamu sekarang ketua asosiasi. Semua direktur grup memperhatikanmu. Sedangkan Wang Wei dicopot dari jabatan direktur. Selama aku masih ada, aku tak akan izinkan kamu berhubungan dengannya. Ibu, kenapa kamu begitu gegabah? Wang Wei, lebih baik kamu tahu diri. Jauhi Xiaobing, ini juga untuk kebaikanmu. Tante. Suatu hari, Anda akan menyetujui hubunganku dengan Ruobing. Bersama. Kamu bermimpi di siang bolong. Ah, Wang Shao, Kakak Mei, kapan kamu kembali? kakak baru saja kembali, langsung menemuimu. Meskipun kakak pergi, tapi selalu memperhatikanmu. Dari wajahmu, pasti tidak memikirkan hal baik. Sama sekali tidak. Hahaha. Kali ini kakak membawa 2 kabar. Kakak Mei, katakanlah. 1 kabar buruk. Kabar baiknya adalah, kakek Wang akhirnya berbicara. Jika kamu bisa menyelesaikan proyek Teluk Dongjiang dengan baik, dan menjadikan grup di Hao sebagai grup nomor 1 di Donghai, maka kamu akan menjadi calon pewaris pertama keluarga Wang. Lalu kabar buruknya? Kabar buruknya adalah, keluarga San sudah bekerja sama dengan keluarga Lin. Dan aku juga dengar, Lin Chu sudah tiba di Donghai. Kamu harus berhati-hati. Apa yang harus aku waspadai, Kakak Mei? Pasti akan memberiku solusi, kan? Kakak pasti akan membantumu, tapi... Apa kamu sudah punya rencana untuk proyek Teluk Dongjiang? Aku memang punya rencana bagus. Bisa membuat proyek Teluk Dongjiang meningkat dari 10 kali menjadi 100 kali. Benarkah? Jika benar begitu, maka grup di Hao pasti bisa menjadi grup nomor 1 di antara semua grup di Donghai. Semua sudah siap, tinggal menunggu angin timur. Tapi aku tidak tahu dari mana harus meminjam angin timur ini. Coba ceritakan, kakak bisa membantumu. Aku perlu bertemu dengan wali kota Teluk Dongjiang. Lalu meminta izinnya untuk reklamasi perairan dangkal Teluk Dongjiang. Aku tidak terlalu kenal dengan wali kota Donghai. Tapi ada 1 orang yang bisa membantumu. Siapa? Siapa lagi kalau bukan pacarmu, Lin Ruobing? Lin Ruobing pernah dipuji oleh wali kota. Saat dia masih menjadi bakat muda di Donghai. Tak disangka Ruobing punya kemampuan seperti itu. Aku benar-benar mendapatkan harta karun. Lihat kamu senang sekali, aku benar-benar iri. Bukan begitu, Kak Mei. Kamu salah paham. Kamu dan Ruobing memiliki posisi yang sama di hatiku. Sebenarnya sama. Kamu akan selalu menjadi pemandu bagiku. Aku akan selalu mengingatnya dalam hati. Wah, benar-benar menyentuh hati kakak. Eyo.
Ruobing. Aku ada sesuatu yang butuh bantuanmu. Ruobing. Aku dengar kamu jadi ketua asosiasi bisnis. Aku sangat senang. Kamu harus berusaha untuk kesejahteraan perusahaan Donghai. Berkontribusi untuk pembangunan ekonomi Donghai secara keseluruhan. Pak Wali Kota, tenang saja. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk berkontribusi pada perkembangan Donghai. Ini juga keinginanku sejak dulu. Bagus, aku senang kamu punya kesadaran seperti itu. Aku cukup percaya padamu. Ini siapa? Halo Pak Wali Kota. Aku Wang Wei, Direktur Grup Dihao. Bagus, Donghai penuh dengan talenta muda. Tak Kizanka. Direktur Grup Dihao masih sangat muda. Kalian cari aku ada apa? Langsung saja. Aku suka orang yang blak-blakan. Kalau begitu, Pak Wali Kota, aku akan bicara. Aku baru saja mengambil proyek Teluk Dongjiang. Aku ingin mengajukan izin reklamasi di sekitarnya. Aku sudah meneliti dengan cermat reklamasi ini. Tidak akan berdampak pada makhluk hidup di sekitarnya. Sebaliknya, akan bermanfaat bagi pembangunan warga laut setempat. Pak Wali Kota, tindakan Wang Wei ini sangat menguntungkan bagi perkembangan ekonomi Donghai. Begitu berhasil, Teluk Dongjiang pasti akan menjadi tempat wisata ikonik Donghai. Ruobing, jangan buru-buru. Aku mengerti apa yang kamu katakan. Sebenarnya, aku juga sudah mempertimbangkan hal ini. Bukan aku tidak setuju. Ada beberapa kesulitan di sini. Pak Wali Kota, biarkan aku yang menyelesaikan kesulitan Anda. Aku juga ingin berkontribusi untuk pembangunan lokal. Memberikan kontribusi kecilku. Bagus, aku suka anak muda yang bersemangat sepertimu. Kesulitannya adalah pekerjaan penempatan nelayan yang tinggal di dekat teluk. Asalkan kamu bisa menanganinya dengan baik, aku akan membuka jalan untukmu mengurus izin reklamasi. Baik, aku akan segera mengurusnya. Halo semuanya, hari ini kita Kalian ini kelompok penghisap darah rakyat. Sama saja busuknya, kalian tidak diterima di sini. Pulang. Pulang. tolong semua tenang. Saya Liu Ruobing, Ketua Kamar Dagang. Reklamasi laut dangkal ini sangat menguntungkan. Bagi perkembangan ekonomi Donghai, ini juga kesempatan bagus untuk semua. Jangan bohongi kami dengan teori muluk-muluk. Orang sebelumnya juga bilang begitu. Ujung-ujungnya kami tidak dapat apa-apa. Benar. Karena itu kami berhenti kerja 6 bulan, tidak ada penghasilan. Rumah tangga kami morat-marit, bisa ganti rugi? Ya, siapa yang mau ganti? Tenang. Kerugian kalian akan ditanggung oleh grup Dihao kami. Jangan bohong kami. Saya adalah direktur grup Dihao. Saya akan ganti rugi semua kerugian kalian. Akan beri tunjangan terbaik untuk semua. Kalau benar begitu, kami pasti setuju. Tapi kami takut kalian ingkar lagi, kami tidak bisa ambil risiko. Semua tenang dulu. Saya mengerti perasaan kalian. Dulu saya juga orang miskin. Saya tahu betul susahnya hidup kalian. Jangan omong kosong. Kamu direktur grup. Mana mungkin tahu susahnya orang miskin? Siapa bilang tidak tahu? Aku tahu yang kalian butuhkan. Adalah uang tunai, sudah kukirim orang. Untuk bawa uangnya, tunggu sebentar. Beri aku sedikit waktu, ya? Jangan tertipu oleh Wang Wei. Wang Wei sekarang sudah bukan direktur grup Dihao lagi, dia tidak punya uang. Ternyata bohong lagi. Kami tidak akan tertipu. Pulang. Jangan dengarkan omongannya. Dia punya masalah pribadi dengan Tuan Wang. Tentu dia akan memfitnah Tuan Wang. Lin Ruobing, kamu dekat dengan Wang Wei. Tentu membelanya. Diam kau. Kenapa? Terkena titik sakitnya? Kalau aku bohong, berani hadapi nelayan? Tidak ada hubungan intim sama sekali? San Xiaokong, jangan main-main dengan kata-kata. Wah, benar dugaanku. Hubungan kalian memang tidak biasa. Hahaha. Semua, jangan percaya pada grup Dihao. Grup Dihao sekarang tidak punya uang. Mana mungkin memberi uang pada kalian? Kalau tidak, kami akan tertipu lagi. Pergi, kami tidak menyebutmu di sini. Pergi. Wang Wei. Apa yang ingin kau lakukan, pasti akan kuhentikan. Inilah akibatnya kau menghina keluarga-san. Anjing tetap anjing, mengandalkan majikan baru. Lalu mulai sok jago lagi. Urusan hari ini tidak akan berhasil, kataku. Apa yang ingin kulakukan, pasti berhasil. Sepertinya kau akan kecewa lagi. Baik, sekarang akan kulihat. Bagaimana kau mengatasi kesulitan ini, hah? Samuel, jangan buang-buang kala dengan mereka. Setuju mereka tutup lagi setengah tahun, nanti kita benar-benar akan kelaparan. Pergi. Semua,
Kami benar-benar datang dengan niat baik. Jangan karena emosi sesaat, lewatkan kesempatan ini. Kami tidak butuh kesempatan ini. Kami hanya mau kalian pergi bawa orang-orangmu. Usir mereka keluar. Pergi, 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 pergi. Wang Wei, kau baik-baik saja? Wang Wei, cepat kembali ke grup di HMU. Jadi satpam busukmu. Jangan mempermalukan diri di sini. Memalukan. Apakah aku membohongi diri? Nanti kau akan tahu. Hei Dalang, cepat sedikit. Kau sok jago ini berhenti sok ya? Kalau kau mati di sini, aku akan senang. Diam kau. Demi kepentingan pribadi. Menghambat pembangunan ekonomi Donghai. Orang sepertimu adalah penjahat Donghai. Lin Ruobing, jangan beri aku cap buruk. Ku beritahu padamu. Wang Wei, urusan hari ini tidak akan berhasil. Aku tidak akan biarkan dia merugikan nelayan. Tuan muda ini benar adil. Senua, menggaji keluarga sendiri. User Miraka. Killier. Killier. Kusarankan jangan buat keributan. Saudara Wang, kau baik-baik saja? Kakak Tan, aku baik-baik saja. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku baru saja mengamati, ada 2 orang di sini. Mereka pasti orang yang disuruh untuk berpura-pura, mungkin diatur oleh orang ini. Kamu suruh orang untuk menanganinya. Wang Wei, kamu bohong. Ini memaksa orang. Kenapa ekor rubahmu terlihat? Katakan, siapa yang menyuruh kalian? Katakan, siapa yang menyuruh kalian? Kalau tidak, aku akan mengambil nyawa kalian. Kalian ini memaksa pengakuan. Cepat hentikan. Cepat katakan. Aku Tang Jinghu adalah orang yang tegas. Kamu adalah Tang Jinghu, Huyi. Aku akan mengatakan semuanya. Dia yang menyuruh kami membuat keributan. Dia memberi kami 10.000, uangnya kami tidak mau lagi. San Xiaokong. Sekarang apa lagi yang bisa kamu katakan? Kalau kalian sudah tahu, lalu bagaimana? Kalian tahu berapa biaya penempatan untuk kalian? Berapa banyak? Grup di House sekarang sama, sekali tidak bisa menyediakannya. Xiao San, kamu selalu membuat satu kesalahan. Yaitu meremehkanku. Wang Wei, kamu mesti rengsap yang bisik. Kenapa aku harus menghargaimu? Direktur Wang, barang yang Anda minta sudah saya bawa. Wah, banyak sekali uangnya. Xiao San, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Tidak mungkin. Bagaimana bisa ada uang sebanyak ini? Wang Wei, dari mana kamu menipu uang sebanyak ini? Dari mana aku menipu? Apa urusanmu? Kamu merusak penempatan para nelayan ini. Tamparan ini adalah hadiah untukmu. Apa yang dilakukan manusia, langit melihat. Inilah akhirnya kamu. Urusanku tidak perlu kalian campuri. Hari ini kalian beruntung. Semuanya, aku sudah berjanji. Akan memberikan penempatan dan kompensasi terbaik untuk kalian. Sekarang, mari semua antri. Serentak pergi ke sana untuk mengantri menerima kompensasi. Kita hampir salah paham dengan Direktur Wang, merasa malu sekali. Dalang, kamu atur satu mobil. Tenang saja Direktur Wang, pasti tidak ada yang tertinggal. Nelayan, datanglah untuk mengambil uang. Wah, ini benar-benar nyata. Ayo, bagikan uangnya. Wah. Tuan Lin, Anda datang sendiri? Wang Wei, sekarang kamu selesai. Memang sampah, aku tahu kamu tidak akan berhasil. Harus aku yang datang sendiri. Lin Shao, dengarkan penjelasanku. Penjelasan APA? Penjelasan apaan? Sampah. Kamu yang namanya Wang Wei? San Shokong memang sampah. Tapi dia anjingku. Anjing ya anjing, dipukul ya sudah. Wah, berani sekali. Katanya kamu dari grup di Hao, cuma satpam doang. Siapa yang kasih kamu nyali? Nyaliku berasal dari kekuatanku. Oh, kalau begitu aku mau lihat kekuatanmu. Wang Wei, sok apa sih? Lihat Lin Shao kok gak langsung sujud? Kamu bahkan gak pantas tahu Lin Shao, dasar anak kecil. Xiao San, kamu benar-benar ahli dalam memanfaatkan kekuatan orang lain. Sangat jelas terlihat. Hei DR, aku kasih waktu 3 menit untuk bikin keluarga San bangkrut. Aduh. Keluarga San sekarang bergantung pada keluarga Lin. Mau bikin aku bangkrut? Kamu siapa sih? Hah? Mulut aja nggak bisa ngomong yang baik. Tunggu sebentar, kamu akan tahu. Oke, baik. Aku tunggu 3 menit. Nanti aku lihat. Bagaimana caramu bikin aku bangkrut? Wang Wei, lihat. 3 menit sudah lewat. Aku bangkrut belum? Hah? Bangkrut belum? Hahaha. Hei nak, keluarga San sudah bangkrut. Pangeran Deer. Ternyata menghentikan semua kerjasama dengan kita. Ini gak mungkin. Wang Wei kok bisa? Gak mungkin, ini pasti kebetulan.
Lin Xiao, lihat. Wang Wei, aku gak tahu kamu pakai cara apa. Tapi keluarga San aku jamin, selama aku ada, keluarga San gak akan bangkrut. Aku bilang, keluarga San gak bisa diselamatkan. Wang Wei, udahan sok-sokannya. Aku akan tunjukkan kekuatan sebenarnya, percaya gak? Dalam 1 menit aku bisa bikin grup di Hao bangkrut. Mau bikin aku bangkrut? Kamu belum cukup kuat. Wang Wei, dia itu putra tertua keluarga Lin. Jangan lawan langsung, pria sejati harus bisa fleksibel. Ruobing, tenang saja. Dia Lin juga bisa ganggu aku. Laksanakan sesuai rencana. Wang Wei, kalau aku jadi kamu, sekarang juga langsung sujud ke Lin Xiao, minta maaf sambil membungkuk. Kalau Lin Xiao senang, mungkin bisa kasih kamu ampun. Anak Kessel, sujud sekarang. Aku mungkin bisa kasih kamu kesempatan. Sekarang tinggal 30 detik. Tuan Lin, Anda baik-baik saja? Wang Wei, berani beraninya kau memukulku. Kali ini bukan hanya membuatmu bangkrut, tapi aku akan membuatmu mati. Wang Wei, kau telah membuat masalah besar. Ini benar-benar masalah besar. Wang Wei, oh Wang Wei, kau benar-benar mencari mati, bodoh. Aku beri kau 1 menit. Buat grup di Hao bangkrut, dan panggil beberapa orang ke sini. Tuan Lin, aku tidak bisa. Tuan Lin sendiri yang memerintahkan, tidak boleh menyentuh grup di Hao. APA. Baik, aku mengerti. Wang Wei, kali ini kau beruntung. Lain kali aku bertemu denganmu, aku akan mencincangmu dan melemparkanmu ke laut untuk makanan ikan. Tuan Lin. Kenapa Tuan Lin tiba-tiba pergi? Hah? Siapa yang tahu? Mungkin ibunya memanggilnya pulang untuk makan. Tadi benar-benar menakutkan, lain kali menghadapi hal seperti ini. Jangan langsung bertarung, aku takut kau dirugikan. Tak dirugikan berarti kau peduli padaku. Ruobing, kau benar-benar baik padaku. Kalau bukan padamu, pada siapa lagi aku bisa baik? Siapa yang membuatku memilihmu? Kedepannya, semua kesulitan akan kita hadapi bersama. Baik, kita hadapi bersama. Bos Wang, apa yang Anda minta sudah selesai, uangnya sudah dibagikan semua. Tidak ada yang tertinggal. Bagus Dalang, hari ini kerjamu bagus. Sudah susah payah. Ini kewajiban bawahan. Awei, karena nelayan sudah diatur, maka tidak boleh ditunda. Aku akan langsung menemui wali kota untuk mengambil izin reklamasi Teluk Dongjiang. Ruobing, kau benar-benar pendamping yang baik. Kau tahu saja. Tuan Wang, kita Tengen Anda kali ini. Ada satu hal yang membutuhkan bantuan Anda. Hah? Tuan Qin sebelumnya pernah membantuku. Apapun itu, silakan langsung katakan. Hehehe, Tuan Wang memang langsung to the point. Kalau begitu aku langsung saja, ini saudaraku. Dia mengalami beberapa masalah, Lau Jing, langsung saja katakan. Tuan Wang bukan orang luar, baik. Tuan Wang, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah CEO grup Dongfang Jing. Aku dengan ambisius mengembangkan istana bawah tanah yang indah. Bersiap untuk meraih kesuksesan besar. Tapi tak disangka, istana bawah tanah yang kibangkan dengan susah payah ini. Tak satu pun rumah terjual. Bikin pusing 7 keliling. Tak satu pun rumah terjual, apa harganya terlalu mahal? Betul, harganya memang tinggi, 50% lebih mahal dari villa biasa. Tapi material yang kugunakan. Semua yang terbaik, termasuk feng shui taman. Aku meminta master untuk mengukurnya. Wah, ini tidak sedikit mengeluarkan uang. Tuan Wang, aku bisa bersaksi untuk ini. Lau Jing itu orang yang jujur. Material yang digunakannya memang yang terbaik. Menurutku istana bawah tanah ini memang bagus. Villa sebaik ini. Hanya Tuan Wang yang pantas tinggal di sini. Anda bisa pergi melihat langsung dengan Lau Jing. Baik, aku akan mengajakmu melihat. Wang Xiao, Ada APA. Aku cukup. Menyuruhku datang sendirian. Wang Xiao, jangan pergi. Ini pasti jebakan. Pergimu tidak ada artinya. Minggir, aku tahu ini jebakan. Tapi Wobi butuhku sekarang. Bukan aku melarangmu pergi. Tapi kita harus punya rencana sekarang. Rencana. Maaf, Jimei, aku kurang tenang. Aku terlalu impulsif tadi. Itu wajar saja. Denga, seharusnya kita begini. Awei, San Xiaokong, aku datang sendirian. Lepaskan Lin Ruobing.
Wang Wei, kau pikir aku bodoh? Ha! Aku belum dapat apa yang kuinginkan. Kau suruh lepas ya lepas? Mereka ada di belakang, cepat lari. Pai Zeng. Kalau kau bergerak lagi, tanganku tidak bisa dikendalikan. Kau mau apa? Cari mati ya? Aku cari mati? Hahaha, aku cari mati? Bahkan jika mati, tidak takut kukatakan padamu. Karena kau, aku kehilangan segalanya, hidup lebih buruk dari mati. Bahkan jika mati, aku akan bawa kalian berdua sebagai teman. Ah. San Xiaokong. Kau mau apa sebenarnya? Ingin uang. Aku kasih kamu 10 miliar. Cukup buat hidupmu di kehidupan ini, kehidupan berikutnya, dan kehidupan setelahnya. Kamu tidak akan bisa menghabiskannya selamanya. Wah, pantaslah jadi ahli waris keluarga Wang. Ya ampun. Langsung royal, haha, kalau dulu si aku. Sudah pasti aku tergoda. Tapi sekarang aku tidak tertarik dengan uang. Aku cuma suka lihat kamu panik dan desperate. Kamu mau apa sebenarnya? Sederhana. Ambil pisau ini, tusuk dirimu beberapa kali. Keluarkan darah biar aku lihat. Tusuk. Kenapa tidak berani? Awei, jangan dengarkan dia. Simon kamu sendiri, dia tidak akan melepaskan kita. Dasar perempuan cerewet. Lihat pacarmu tidak tahan ya. Wang Wei, kalau kamu tidak segera bertindak, percaya tidak aku akan mencakar wajahnya sekarang? Jangan. Indah sekali, hahaha Wang Wei. Lihat dirimu sekarang. Tidak ada bedanya dengan anjing. Awei, aku yang mencelakanmu. Jangan pedulikan aku. Ruobing, jangan berpikir seperti itu. Kamu sudah bilang. Kita akan berjuang bersama. Wang Wei, aku senang bisa mengenalmu. Kalian menganggapku tidak ada ya? Wang Wei, lanjutkan menusuk. Atau aku bunuh dia sekarang. Hahaha San Xiaokong. Cuma segini kemampuanmu ya? Mengejek perempuan, itu bukan kemampuan. Apa kamu dan Lin Chu merencanakan ini bersama? Sepertinya kamu tidak berani melakukan ini sendirian. Kamu bohong. Ah, ketahuannya. Pikirkan, apa untungnya kamu melakukan ini? Lin Chu pasti akan menjebakmu. Dia bebas di luar. Dia pasti akan mencari kambing hitam. Dan kamu, siap-siap masuk penjara. Apa yang kamu dapat? Jangan bicara omong kosong lagi, aku tidak akan percaya kata-katamu. Kamu sudah cukup lama berinteraksi denganku. Kamu tahu sifatku. Aku selalu tegas. Aku berikan padamu, akan kuberikan. Sekarang kamu punya dua pilihan. Surga, lepaskan Ruobing. Neraka, kita mati bersama. Bagaimana? Kamu yang pilih. Wang Wei. Harus diakui. Kamu benar-benar berbakat. Sayangnya, di hadapanku tidak berguna. Haha, Lin Chu. Ternyata kamu yang berulah di belakang. Aku sudah memberimu satu kesempatan. Kamu tidak tahu menghargainya. Aku tidak perlu menghargai. Penghinaanmu tak akan kulupakan. Jangan terpengaruh oleh ucapannya. Jaga Lin Ruobing baik-baik.
Dia tidak akan membiarkanmu pergi. Wang Wei, kamu mempermainkanku. San Xiaokong. Menyia-nyiakan kesempatan emas. Kamu tidak punya kesempatan lagi. Simpan saja kepura-puraanmu. Hari ini kamu harus mati. Jangan lupa, Lin Ruobing ada di tangan kami. Wang Wei, dengan ucapanmu tadi, aku sudah puas. Cepat pergi. Mau lari. Sudah terlambat. Lin Chu. Apa maumu? Sederhana. Bukannya kamu hebat? Bukannya kamu penerus keluarga Wang? Aku hanya ingin mempermalukan keluarga Wang. Sujud, sembah, tampar dirimu, panggil aku ayah. Aku akan kirim video ini ke semua keluarga di ibu kota. Aku akan menghancurkan nama baik keluarga Wang. Wei, jangan dengarkan dia. Aku tidak mengizinkanmu sujud. Mimpi. Wah, keras kepala juga. Jangan lupa, kekasihmu Lin Ruobing ada di tangan kami. Kesabaranku terbatas. Jika tidak sujud, Lin Ruobing akan mati. Sujud dan panggil aku ayah. Tunggu. Apa maumu? Kamu terpengaruh ucapannya? Tuan Lin, jangan salah paham. Aku hanya ingin memberi Wang Wei bumbu tambahan. Apa yang kamu lakukan? Wang Wei, ingatkah dulu bagaimana kamu memaksaku berlutut di pecahan kaca? Saat itu aku bersumpah, pasti akan membuatmu merasakan hal yang sama sepertiku. Berlututlah di hadapanku. Bagus, ini bagus, ini bagus. Wang Wei, berlututlah. Kalau tidak berlutut, Lin Ruobing akan mati. Wei, jangan kau berlutut. Semua akan baik-baik saja. Percayalah padaku. Sudah sampai segini, kau masih saja berpura-pura. Wang Wei, aku hitung sampai 3. 3. 2. Kau. Ruobing. Wang Wei, kau cari mati. Aku bana kau. Wang Wei. Di luar semua orangku, jangan melawan sia-sia. Hari ini kau tidak bisa lari. Aku tidak berniat keluar hidup-hidup dari sini. Asalkan bisa menyelamatkan Ruobing, itu sudah cukup. Wang Wei, apa kau tidak sadar? Kau sudah dikepung, masih berani melawan? Cari mati. Lin Chu. Lihat sekelilingmu baik-baik. Siapa sebenarnya orang-orang di sini? Di luar semua orangku, jangan coba-coba menipuku. Tuan Lin, lihat. Ha, Lin Chu, kau sangat berani. Berani memperlakukan ketua keluarga Wang seperti ini. Ayo. Lin Chu. Kau akan menanggung konsekuensi berat atas perbuatanmu. Karena sudah jatuh ke tanganmu. Terserah kau mau membunuh atau menyiksaku. Hahaha. Aku tidak akan berurusan denganmu, pasti ada orang lain yang akan menanganimu. Kakak Mei. Serahkan di sini padamu. Tuan Wang, tenang saja, bukti kejahatan mereka sudah kukumpulkan. Mereka tidak akan bisa keluar seumur hidup.